Dene menawi huruf saderengipun lam fi'il dipun kasrah, punika kasrah kedah dipun gantos domah, lajeng lam fi'ilipun inggih kedah dipun bucal. Dene wau dhamiripun dipun tetepaken kados lafadz rodu asalipun rodibu. Sedangkan jika huruf sebelumnya lam fi'il di kasrah, maka kasrah itu harus diganti domah. Lalu lam fi'ilnya juga harus dibuang dan wau dhamirnya ditetapkan seperti lafadz rodu yang asalnya rodibu. Nah, rodu ini adalah rodia yang bertemu dhamir wawu jamak. تتصل معتل لم فيه تصل قبل وإياكم قبلها قد فتها أو ثم فيه كما قد فتها واضمه حسنا إياكم تركز كقولنا رد بكل يسر. Bismillahirrahmanirrahim. Wawu dhamiri bi fi'lin tatasil mu'talila min fihi tafsilun qubil. Wawu dhamiri utawi wawu dhamir iku in tatasil lamun tetemu apa wawu dhamir tetemu bi fi'lin kelan fi'il mu'talila min kang mu'talam fi'ile fihi mongko iku tetep in dalam wawu dhamir tafsilun utawi perincian kubila kang den trima apa ya tafsil. Wawu dhamir jika gandeng atau bertemu dengan fi'il mu'talam maka terdapat tafsil di dalamnya. Istilah fi'il mu'talam itu adalah fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat, baik huruf ilat wawu atau ya. Dinamakan juga fi'il bina naqis. Bina naqis wawi jika lam fi'ilnya berupa huruf wawu, naqis ya'i jika lam fi'ilnya berupa huruf ya. Fi'il yang bertemu wawu dhamir artinya fi'il tersebut wakilnya adalah jamak mudzakkar ghaib. Dalam arti kata kerja yang pelakunya adalah orang ketiga laki-laki jamak. Jadi pelaku atau subjeknya adalah orang ketiga laki-laki jamak. Jamak mudzakkar ghaib. Sedangkan tafsil artinya perincian. Jadi ketika fi'il mu'talam atau fi'il bina naqis bertemu dhamir wawu jamak dalam arti wakilnya jamak mudzakkar ghaib, maka terdapat tafsil atau perincian di dalamnya yang dijelaskan dalam nadhaman selanjutnya. Wa iyyakum ma qablaha qad futiha aw thumma fabaqihi kama qad utiha. Wa iyyakum lamun ono apa ma huruf qablaha kang tetep ing dalam sadurunge wawu dhamir on iku qad futiha teman-teman dan fathah apa ma aw thumma atau den domah apa ma ya fabaqi mampun atepana sirahi ing ma kama qadutiha kama kaya perkara qadutiha kang teman-teman wis den pertelakake apa ya ma. Jika huruf sebelum lam fi'il di fathah atau di domah, maka tetapkanlah huruf tersebut seperti yang sudah ditampakkan, yang sudah dijelaskan. Huruf sebelum lam fi'il adalah ain fi'il, karena setiap fi'il itu ada fa fi'il, ada ain fi'il, dan ada lam fi'il. Seperti contoh dalam nadhaman tersebut, futiha dan wadduha itu ya. Wadduha wawunya adalah fa fi'il, dodnya ain fi'il, haknya lam fi'il. Fataha juga futiha atau fataha, fa-nya fa fi'il, taknya ain fi'il, haknya lam fi'il. Jadi perincian pertama itu berbunyi jika huruf sebelum lam fi'il dalam arti ain fi'ilnya dibaca dhammah atau fathah, maka ain fi'il tersebut
ditetapkan dengan harokatnya, tidak dirubah dan tidak diganti harokatnya. Contohnya lafaz ghaza yang asalnya ghazawa, fa fi'ilnya yaitu ghin di fathah, ain fi'ilnya za di fathah, lam fi'ilnya wawu di fathah. Nah, huruf sebelum lam fi'ilnya adalah huruf za yang di fathah. Contoh lagi lafaz sarwa, fa fi'ilnya adalah sin yang di fathah, ain fi'ilnya ra di dhammah, dan lam fi'ilnya wawu di fathah. Jadi huruf sebelum lam fi'ilnya itu di dhammah, yaitu huruf ra. Jadi baik ghaza maupun sarwa, jika bertemu wawu jamak, maka huruf za-nya ghaza tetap di fathah dan huruf ra-nya sarwa tetap di dhammah. Paham ya? Perincian yang kedua, nazam selanjutnya. Wadmumhu hatman iyakun dal kasri ka qawlina radu bi kulli yusri. Wadmum lan maca dhamma sirahu ing ma qablaha, hatman kelan wajib iyakun laman ono apa ma qablaha ana dal kasri kang duweni kasrah, ka qawlina kaya dene pengucap kita rupane pengucap radu bi kulli yusri. Rodu pada rito sapa wong akeh mikul yusrin kelawan saben-saben perkara gampang. Dan domahkanlah huruf sebelum lam fi'il dengan wajib jika huruf sebelum lam fi'il tersebut berharokat kasroh seperti lafaz rodu. Lafaz rodu itu asalnya fi'il madi bina naqis rodiya. Fa fi'ilnya berupa huruf ra di fathah, ain fi'ilnya berupa huruf dod di kasrah, dan lam fi'ilnya berupa huruf ya di fathah. Jadi huruf sebelum lam fi'ilnya adalah dod yang di kasrah. Nah, perincian yang kedua berbunyi jika huruf sebelum lam fi'ilnya di kasrah, maka kasrahnya harus diganti dhammah. Jadi rodiya jika bertemu jamak maka kasrahnya dod harus diganti dhammah. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat proses i'lalnya. Namun sebelumnya kita baca dulu murad nadhaman tersebut dalam bahasa Jawanya. Al-murad fi'il bina mu'talam nalika pinanggih kalian dhamir wau jamak punika hukumipun tafsil. Artinya fi'il bina mu'talam ketika bertemu dengan dhamir wau jamak itu hukumnya tafsil atau diperinci. Menawi huruf saderengipun lam fi'il dipun waos dhammah utawi fathah, punika dhammah utawi fathah kasebat kedah dipun tetepaken saha lam fi'ilipun kedah dipun pucal kados lafaz ghazau asalipun ghazawu. Jika huruf sebelumnya lam fi'il dibaca dhammah atau fathah, maka dhammah atau fathah tersebut harus ditetapkan serta lam fi'ilnya harus dibuang seperti lafaz ghazau asalnya ghazawu. Lafaz ghazau ini adalah fi'il madhi ghaza yang bertemu wawu jamak setelah proses i'lalnya. Dene menawi huruf saderengipun lam fi'il dipun kasrah, punika kasrah kedah dipun gantos dhammah. Lajeng lam fi'ilipun inggih kedah dipun bucal. Dene wawu dhamiripun dipun tetepaken kados lafaz rodu asalipun rodibu. Sedangkan jika huruf sebelumnya lam fi'il di kasrah, maka kasrah itu harus diganti dhammah. Lalu lam fi'ilnya juga harus dibuang dan wawu dhamirnya ditetapkan seperti lafaz rodu yang asalnya rodibu. Nah, rodu ini adalah rodiya yang bertemu dhamir wawu jamak. Untuk lebih jelasnya langsung kita ke proses i'lal dari lafaz ghazau dan rodu ghazau dan rodu tersebut. Ghazau asluhu ghazawu ala wazni fa'alu. Jadi lafaz ghazau itu asalnya ghazawu mengikuti wazan fa'alu.
Lafaz fa'alu ini adalah fa'ala. Fa'alnya adalah fi'il madi dan wawunya di sini adalah wawu dhamir jamak. Sedangkan alifnya pada fa'alu ini adalah alif fariqah untuk membedakan wawu dhamir dari wawu huruf ataf. Qulibatil wawu alifan litaharrakiha wa infitahi ma qablaha fasara ghazau. Di ilal pertama huruf wawu diganti alif karena berharokatnya wawu dan terbaca fathah hanya huruf sebelum wawu, maka menjadi ghazau. Huruf alif pada ghazau ini gantian dari wawu lam fi'il sesuai kaidah ilal yang berbunyi jika ada wawu atau ya yang berharokat dan jatuh setelah huruf yang di fathah, maka wawu atau ya tersebut harus diganti alif. Fahudzifatil alifu daf'an iltiqa'i sakinaini fasara ghazau. Lalu alifnya dibuang untuk mencegah bertemunya dua huruf mati, maka menjadi ghazau. Dua huruf mati itu adalah alif yang merupakan gantian dari wawu dan wawu dhamir jamak. Mati artinya tidak hidup atau tidak berharokat ataupun disukun. Di sini alifnya tak berharokat dan wawunya disukun, artinya keduanya mati. Nah, ini dalam kaidah ilal harus dibuang salah satunya, dan di sini yang dibuang adalah alifnya, sedangkan wawu dhamirnya harus ditetapkan. Ini proses ilal dari lafaz ghazau. Lafaz ghazau itu sendiri artinya adalah mereka berperang. Rodu asluhu rodiwu ala wazni fa'ilu. Lafaz rodu asalnya adalah rodiwu mengikuti wazan fa'ilu. Ini contoh yang huruf sebelum lam fi'ilnya di kasrah. Nuqilat harakatul wawi ila ma qablaha ba'da salbi harakatiha fasara rodu. Fasara rodu, harakat wawunya dipindah ke huruf sebelumnya setelah menghilangkan harakat sebelumnya tersebut, maka menjadi rodu. Wawu yang berharokat di sini adalah wawu lam fi'ilnya, sedangkan huruf sebelum wawu lam fi'il adalah huruf dhad yang di kasrah. I'lalnya harokat kasrahnya dhad dibuang diganti dhammah yang merupakan pindahan dari wawu lam fi'il, maka dhadnya jadi di dhammah, wawu lam fi'ilnya jadi tidak berharokat alias mati. Fahudzifatil wawu allati hiya lamul fi'li daf'an iltiqa'i sakinain fasara rodu. Maka dibuanglah wawu yang merupakan lam fi'il untuk mencegah bertemunya dua huruf mati, maka jadilah rodu. Dua huruf mati tersebut adalah wawu lam fi'il yang tak berharokat dan wawu dhamir yang disukun, sama-sama huruf mati. Dibuanglah wawu lam fi'ilnya, wawu dhamirnya ditetapkan. Nah, itulah proses i'lalnya dari kaidah tasrif lughawi kita kali ini, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.